Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur yang mutlak hanya milik Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan semoga sampailah kepada kita selaku para pengikut jejak langkahnya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya upgrade iman di bulan Ramadan. Nah, perlu kita ketahui, keimanan pada hati seorang hamba itu hakikatnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Saat seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dan dibenci Allah, maka tentu saja kadar keimanan di hatinya akan bertambah. Sedangkan ketika ia berbuat kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, melanggar aturan-aturan Allah, maka tentu saja semua hal itu akan mengurangi kadar keimanan di hatinya. Salah dan keliru bila ada yang mengatakan yang penting isi hatinya, dengan meyakini bahwasannya kemaksiatan tidak akan mengurangi dan mempengaruhi keimanannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Nah, karena dinyatakan dalam hadis tersebut bahwa iman itu ada yang rendah dan ada yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kondisi keimanan seorang hamba yang naik dan turun ini bahkan terjadi juga di bulan Ramadan yang mulia ini. Terlebih lagi ketika seorang hamba hanya menjadikan Ramadan sebagai rutinitas tahunan yang perlu ia lalui saja, atau bisa jadi karena Ramadan ini sudah sering ia rasakan, akhirnya membuat dirinya merasa bosan dan kosong. Kondisi inilah yang menjadikan keimanannya melemah serta berkurang. Kendornya semangat dalam beramal ini semakin terlihat jelas ketika sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, di mana masjid-masjid mulai sepi dari jemaah sholat wajib, Al-Quran mulai jarang dibuka, dan pasar-pasar serta mal-mal mulai penuh dipadati pembeli. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini, seorang hamba perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mengembalikan semangatnya dalam ibadah, serta menambah kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 6 hal yang insya Allah akan memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita, terutama di bulan Ramadan. Yang pertama, mengenal lebih dekat Rob yang kita sembah. Hal ini harus kita dahulukan dari yang lain, dan tentunya harus kita lakukan dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Oleh karenanya, proses mengenal Allah serta takut kepadanya hanya bisa dicapai dengan belajar dan menuntut ilmu, karena berilmu merupakan kunci dari munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup bersama Al-Quran. Nah, tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi cobalah sembari mentadaburinya dan menghayati maknanya, karena hal ini merupakan salah satu sifat orang mukmin yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, membaca suatu ayat dengan disertai penghayatan dan pemahaman itu jauh lebih baik dari sekedar menghatamkan tanpa disertai penghayatan dan pemahaman, serta lebih bermanfaat untuk hati dan lebih ampuh di dalam menambah keimanan dan merasakan lezatnya Al-Quran. Ketiga, selalu mengingat Allah di setiap keadaan, yaitu
senantiasa menjadikan lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, bertasbih kepadanya di setiap keadaan, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya atau berzikir dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu menyelisihi hawa nafsu dengan cara mendahulukan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Yang kelima, bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu di mana di dalamnya digunakan untuk mengingat Allah Ta'ala. Nah, bila belum mampu, maka selektiflah di dalam berteman. Pilihlah teman-teman yang soleh, teman yang senantiasa mengingatkan akan Allah Ta'ala, karena ini merupakan kebiasaan para sahabat. Contoh saja, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau duduk-duduk dengan salah satu sahabatnya, ia akan berkata, duduklah bersama kami untuk memperbarui iman walau hanya sebentar. Sesungguhnya teman itu sebagaimana yang sering dikatakan adalah penarik. Keenam dan yang terakhir, bersemangatlah di dalam melakukan ketaatan serta menjauhkan diri dari kemaksiatan serta tidak lupa terus-menerus berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam beramal, menjadikan bulan Ramadan kali ini sebagai perbaikan diri kita, bukan hanya untuk bulan Ramadan ini saja, namun berkelanjutan hingga ajal menjemput kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.